Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi 10 November 2022, tepatnya di hari Kamis, yang bertepatan juga dengan Hari Pahlawan Nasional. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Saudara, upacara ziarah nasional peringatan Hari Pahlawan 10 November Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2022 pagi tadi dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Jalan Sisingamangaraja, Medan. Upacara ziarah nasional diawali dengan upacara yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan diikuti oleh seluruh stakeholder dan pelajar serta organisasi masyarakat dan dinas terkait. Pada upacara ziarah nasional ini, Gubsu mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubsu mengatakan masa ke masa yang disebut masa dinasti sebagai masa pejuang di mana para pejuang telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan Indonesia merdeka dan saat ini tugas anak bangsa mengenang dan mendoakan para pejuang. Dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Wujud dari menghargai para pahlawan itu adalah mewujudkan cita-cita para pejuang dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Meski generasi penerus memiliki tantangan dalam meneruskan cita-cita para pejuang, hendaknya dijadikan sebagai penyemangat sehingga mampu untuk melakukannya. Gubernur berharap kepada generasi muda agar menuntut ilmu dan menguasai ilmu pengetahuan agar menjadi modal dalam membangun bangsa. Sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2022 Pahlawanku Teladanku, hendaknya disikapi seluruh anak bangsa untuk meneladani semangat para pejuang dalam mengisi kemerdekaan. Kita mengenal masa-masa dinasti dari masa ke masa pejuang yang kita sekarang melihat, mengenang dan mendoakan para pejuang kita. Nah sekarang ini generasi penerus, kita ini generasi penerus. Untuk generasi penerus juga ada yang setengah tua, ada yang tua kayak saya ini udah tua, ada setengah tua dan masih ada yang muda. Ini akan tantangannya pasti berbeda-beda. Lebih sulit, semakin ke depan pastinya semakin sulit. Itu terus isi kemerdekaan ini. Tanda kita menyayangi bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Upacara ziarah nasional Hari Pahlawan tahun 2022 di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan dilakukan tabur bunga di makam mantan Gubernur Sumatera Utara Mara Halim Harahap dan di makam orang tua Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Daerah Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna Provinsi Sumatera Utara melakukan hening cipta dan mengirim doa kepada almarhum Jenderal Besar Dr. Haji Abdul Haris Nasution. Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang ditandai dengan upacara yang dilakukan Ikatan Keluarga Besar Nasution Dohot Anak Boruna di Gedung Olahraga Balai Benih Sumatera Utara di Jalan Aha Nasution, Medan. Wali Kota Medan dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Sosial Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan pemerintah Kota Medan mendukung upacara yang dilakukan DPD Ikanas Sumut karena menjadi bukti bahwa Ikanas sebagai sebuah organisasi marga terus melakukan kegiatan yang bermanfaat, apalagi Nasution memiliki pahlawan besar yaitu almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, sehingga secara tidak langsung marga Nasution memiliki tanggung jawab lebih dalam menjaga nama baik almarhum Jenderal Besar Aha Nasution. Sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun 2022, Pahlawanku Teladanku, diharapkan memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Kadis Sosial Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, Hari Pahlawan hendaknya menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa dalam meneruskan cita-cita para pahlawan. Bahwa peringatan Hari Pahlawan tahun ini temanya adalah Pahlawanku Teladanku.
sesuai dengan tema itu kan, kita harus menjadikan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan itu menjadi teladan bagi kita. Teladan dalam mengisi pembangunan, teladan dalam kehidupan sehari-hari. DPP Ikanas yang telah menginisiasi kegiatan ini, bahwa kita mengetahui Jenderal Besar Abdul Haris Nasution bukan hanya tokoh Ikanas, beliau itu adalah tokoh nasional. Jadi kita sebenarnya harus lebih berbuat lagi bagaimana untuk membesarkan nama besar beliau, nama besar almarhum. Ketua DPD Haji Ikram Helmi Nasution mengatakan setiap Hari Pahlawan Ikatan Keluarga Nasution Dohod Boruna melakukan upacara dan hening cipta bagi almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution. Dikatakan Ikatan Keluarga Nasution merasa bangga memiliki tokoh nasional dan juga tokoh Ikanas yang telah banyak berbuat untuk bangsa dan negara Indonesia. Hening cipta yang dilakukan keluarga besar Nasution bukan saja untuk Jenderal A.H. Nasution, tetapi kepada seluruh pahlawan kusuma bangsa Indonesia. Merasa bangga mempunyai tokoh nasional dan juga tokoh Ikanas. Makanya kami menggelar acara ini sebagai bukti bahwa Ikanas mengenang jasa-jasa almarhum baik bagi Republik ini dan juga bagi Ikanas sendiri. Mudah-mudahan generasi Ikanas dapat terus melanjutkan kegiatan ini, khususnya hening cipta ini, bukan saja hanya mengenang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, tetapi juga mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa yang lain. Keluarga besar Ikanas yang ada di Sumatera Utara, saya mengajak kita semua, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membesarkan Ikanas, membuat program-program khususnya yang dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Momentum Hari Pahlawan Nasional ini akan dimanfaatkan Ikanas dalam membuat program yang menyentuh kepentingan masyarakat, terutama prasejahtera sekaligus mendukung program pemerintah. Selain itu, Ikanas juga berupaya untuk menjadi pahlawan masa kini yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hari Pahlawan 10 November merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena telah terjadi pertempuran besar yang mengakibatkan gugurnya para pembela tanah air. Salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara, R.E. Nainggolan mengatakan untuk bisa memaknai Hari Pahlawan, rakyat Indonesia harus menyadari betapa para pahlawan telah mengorbankan harta benda dan nyawa untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan dalam memperingati Hari Pahlawan harus bisa mentauladani sikap para pahlawan yang memberikan dharma baktinya tanpa memperhitungkan keuntungan pribadi atau golongan. R.E. Nainggolan berpesan sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya juga bisa berkorban di mana kepentingan pribadi harus bisa dikalahkan oleh kepentingan umum. Namun kepentingan umum harus bisa dikalahkan oleh kepentingan bangsa dan negara. Agar dapat mewujudkan pesan dan harapan para pahlawan, rakyat Indonesia harus menghilangkan identitas kedaerahan untuk mencegah terjadinya perpecahan demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga negara yang kita cintai akan menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagaimana generasi muda dapat meneladani kepahlawanan para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan juang dan kemudian membangun dirinya menjadi insan-insan yang senantiasa berbakti kepada nusa dan bangsa dan mempertahankan negara kita yang senantiasa harus berdasarkan Pancasila. Hindarkan konflik-konflik, apalagi konflik-konflik SARA, hendaknya harus dicegah di tengah-tengah para generasi muda kita pada masa sekarang. Kita melihat negara kita sudah menjadi negara 10 besar di dunia, dan ke masa depan justru harapan kita tahun 2045 menjadi satu dari 5 negara besar di dunia. Itu semua diwujudkan oleh para generasi muda pada masa mendatang. Ya, pemirsa, memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022, Komandan Lantamal 1 Belawan bersama Muspida melarung bunga di laut.
Sebelum pelaksanaan larung bunga di kawasan Boy 5, Komandan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama Johannes Janarko Wibowo bersama Muspida tingkat 1 Sumut dan rombongan naik ke atas kapal patroli Kaltarihu. Di atas kapal Kaltarihu, Komandan Lantamal 1 Belawan melaksanakan upacara dengan Komandan Upacara Letkol Laut Diko Muhammad Ali. Sementara Inspektur Upacara Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo usai upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, mendoakan para arwah pahlawan yang gugur di medan juang, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Lantamal 1 Belawan bersama rombongan kemudian melakukan pelarungan bunga dari atas kapal Kaltarihu. Usai melaksanakan pelarungan bunga, Komandan Lantamal 1 Belawan bersama rombongan melaksanakan tabur bunga dari atas kapal Kaltarihu. Kemudian kembali ke pangkalan Lantamal 1 Belawan bersama rombongan. Hari Pahlawan pada tahun ini yang bertemakan Pahlawanku Teladanku memiliki harapan agar perjuangan dan pengorbanan pahlawan dapat menginspirasi serta memotivasi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Demikian halnya dalam menyemarakan Hari Pahlawan, sejumlah perlombaan digelar di lapangan Tangsi Tarutung usai kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan di Makam Pahlawan Tarutung yang dipimpin oleh Kapolres Taput. Pertandingan olahraga tradisional digelar untuk mengangkat kembali olahraga tradisional yang merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Salah satu olahraga tradisional seperti pertandingan olahraga Margala yang cukup familiar di Tapanuli, di mana permainan ini dimainkan oleh 2 tim dengan masing-masing jumlah peserta sebanyak 5 orang yang cukup menarik. Pada umumnya permainan ini dimainkan oleh anak-anak serta usia remaja. Demikian juga dengan olahraga tradisional Marja Lengkat atau enggrang yang dilaksanakan. Ketua Panitia Darwin Nainggolan mengatakan olahraga ini juga merupakan bagian dari pendidikan karakter. Selain itu, dalam olahraga Margala dan Marja Lengkat dituntut kerjasama dan kekompakan tim yang harmonisasi. Diharapkan melalui pertandingan olahraga tradisional yang diikuti oleh pelajar tingkat SD dan SMP dari berbagai kecamatan dalam memperingati Hari Pahlawan dapat meningkatkan semangat nasionalisme generasi muda bangsa. Selain itu, untuk lebih menghormati dan menghargai para pahlawan terdahulu yang telah gugur di medan pertempuran untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun depan saya sudah minta juga Dinas Teknis untuk juga menggalakkan kegiatan ini dan untuk kita buat lagi secara masif sehingga budaya lokal ini kita galakkan kembali, ya, olahraga lokal ini kita galakkan kembali, ya. Kita bisa lihat tadi dari kecamatan akhirnya bisa tambah teman, tambah saudara gitu ya. Mengenang dan menghargai jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia harusnya disikapi dengan semangat mengisi kemerdekaan melalui beragam cara sesuai dengan keahlian masing-masing. Berikut tanggapan masyarakat Sumatera Utara terkait dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Ketua Veteran Sumatera Utara, abad 20 ini adalah abad yang kritis bagi bangsa Indonesia. Apa masalahnya? Masalahnya pada abad 20 ini masih hidup orang-orang tua, generasi tua masih ada sebagian yang hidup. Tapi nanti abad 21 itu generasi tua ini sudah habis. Semua pure generasi muda, maka saya menilai abad 20 ini harus abad yang alih generasi, ini harus hati-hati. Maka generasi muda harus betul-betul paham terhadap tugas tanggung jawabnya bernegara dan berbangsa. Sehingga kami yang orang-orang tua itu nanti di alam baka sana merasa tentram kan, karena generasi mudanya hebat-hebat. Ya, sangat seru sih, juga agak syok ya, soalnya pertama kali juga ke sini, terus ketemu gubernur yang lain-lain. Jadi gimana perasaannya diundang ke sini gitu? Senang. Senang ya? GKW Sumatera Utara sangat perhatian ya, kita mengingat pahlawan-pahlawan yang terdahulu yang begitu memperebutkan negara ini sampai pertukuran darah ya. Jadi kita sebagai generasi penerus, semoga anak-anak kita juga semangat untuk mengenang pahlawan kita. Usai jeda berikut, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
TVRI, media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, Badan Musyawarah Masyarakat Minang BM3 Sumatera Utara mengadakan Sapakan di Ranah Minang, digelar di Medan 11 hingga 20 November 2022. Kegiatan Sapakan di Ranah Minang dibuka Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, disambut dengan silek galombang dan tari pasambahan. Gubsu dalam sambutannya memberikan apresiasi dan kebanggaan kepada keluarga besar suku Minang yang tergabung dalam BM3 Sumut yang menggelar kegiatan Sapakan di Ranah Minang di Kota Medan. Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyildi mengapresiasi sejarah pertama untuk masyarakat Minang yang memulai acara di rumah dinas Gubsu. Untuk itu pihaknya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan fasilitas yang luar biasa ini. Dengan acara ini, mudah-mudahan ke depan memperkokoh kebersamaan, silaturahmi antar ranah dan rantau, serta menarik kunjungan wisatawan di Sumatera Utara. Ketua BM3 Sumut Syahrudin Ali mengatakan kegiatan dimaksudkan sebagai ajang temu kangen, mengingat selama pandemi COVID-19 dalam lebih 2 tahun terakhir, jarang bertemu dan jarang untuk pulang kampung. Kegiatan Sapakan di Ranah Minang menjadi ajang pelepas rindu. Pada kegiatan ini juga diisi pagelaran seni dari kampung halaman, di mana setiap kabupaten kota di Sumbar ikut berpartisipasi dengan kreasi masing-masing, termasuk seminar adat, konser musik Minang, festival rendang, dan berbagai lomba seperti jalan sehat, lomba tari, lomba menyanyi, dan lomba baju kurung. Kegiatan ini mendapat dukungan dari para Dunsanak, Cadiak Pandai, dan Rang Suwanda. Diadakannya acara Sapakan di Ranah Minang ini adalah itu membangkit batang terendam, karena hampir lebih kurang 2 tahun semenjak peristiwa pandemi ini corona di Sumatera Utara, kita jarang melaksanakan acara-acara. Dengan demikian telah lama rasanya kita ini tidak pernah mengumpulkan masyarakat untuk berkomunikasi bersama bagaimana membangkitkan masyarakat ini menjadikan kehidupan yang lebih baik. Harapannya masyarakat yang terpisah selama ini bisa lebih bertaut, berdekatan, semua mendekatkan diri dengan sesama kita, sehingga terdapat kekompakan masyarakat Minang di Sumatera Utara yang sangat mendukung kepada program pemerintah Sumatera Utara. Berbagai kegiatan yang diadakan di Rumah Gadang BM3 di Jalan Adi Negoro nomor 1 Medan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat Minang tetap mengakar dengan adat dan budaya. Pembukaan Sapakan di Ranah Minang ditandai dengan pemukulan tambuah tanda oleh Gubsu Edi Rahmayadi, Gubernur Sumbar Mahyildi, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan ditutup dengan acara silaturahmi makan bajamba di ruang tamu Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menandatangani perjanjian kerjasama PKS bidang pangan dan pertanian. PKS ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kedua provinsi serta ketersediaan bahan pangan. Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan saat acara Sapakan di Ranah Minang bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin di Medan.
Kerjasama ini diharapkan dapat menjadikan kedua provinsi maju dan berkembang bersama. Hasil pertanian dan tingkat kebutuhan Sumatera Utara mirip dengan Sumatera Barat. Namun bawang merah Sumbar surplus, tapi Sumbar tidak punya produksi minyak goreng, namun Sumut surplus. Seperti inilah kita saling membutuhkan sehingga butuh kerjasama yang kuat. Selain kerjasama soal pertanian, Edi Rahmayadi juga berharap kegiatan Ikatan Persaudaraan Masyarakat Sumbar dan Sumut semakin kuat, termasuk masyarakat Minang yang tinggal di Sumut. Apalagi masyarakat Minang di Sumut, salah satu penggerak roda perekonomian. Lebih dari 1 juta jiwa masyarakat Minang yang tinggal di Sumut dan mayoritas penggerak perekonomian. Mereka membuka usaha ini sudah terjadi sejak dulu dan hubungan masyarakat menjadi baik. Rakyat Minang sangat inspiratif tentang ikut serta mengembangkan ekonomi, khususnya di Sumatera Utara. Dengan jumlah penduduk kurang lebih adalah 400.000 orang yang asli orang Minang. 70% mereka penggerak UMKM tentang identitas. Karena digitalisasi saat ini sangat diperlukan untuk UMKM. Ini kita akan kerjasama antara pemerintah dan rakyat warga Minang. Bersama-sama kita membangun Sumatera Utara. Gubernur Sumbar Mahyildi dalam sambutannya mengatakan sejarah Ikatan Provinsi Sumbar dengan Sumut sudah sangat lama terjalin, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Selain soal perdagangan, ulama-ulama Sumbar menurutnya banyak belajar ke Barus. Begitu juga soal pendidikan dan industri. Sejak dahulu hubungan sudah sangat dekat dan saling membutuhkan. Karena itu perlu dijaga masyarakat di Sumatera Utara. Harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan juga masyarakat. Kegiatan Sapakan di Ranah Minang ini bertujuan untuk membangkitkan kembali silaturahmi masyarakat Minang yang ada di Sumatera Utara. 2 tahun terakhir, silaturahmi ini mulai kendur karena pandemi. Untuk itu, silaturahmi perlu diperkuat kembali dengan istilah membangkit tanah terandam. Maksud kami membangkit batang terandam dan juga bersinergi dengan Pemprov Sumut, Sumbar untuk membangun provinsi yang sama kita cintai. Kita harapkan kepada perantau pertanian yang ada di Sumatera Utara bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan memberikan kontribusi positif karena memang falsafah kita mengajarkan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu makanya masyarakat Minang menyatu dengan di mana mereka berada. Itu makanya kita tidak pernah mendengarkan ada kampung Minang, kampung Padang, tidak ada. Itu membuktikan bahwasanya masyarakat Minang menyatu dengan masyarakat di mana mereka sehari-harinya berada. Ya, dan kemudian kita tunggu di kampung halaman, ya, Sumatera kepada perantau-perantau Sumatera Utara yang berasal dari Minang nantinya. Ya, pemirsa, Badan Musyawarah Masyarakat Minang BM3 Sumatera Utara mengadakan Sapakan di Ranah Minang bertempat di Gedung BM2 Jalan Adinegoro Medan digelar 11 hingga 20 November 2022. Berbagai kegiatan yang diadakan di Rumah Gadang BM3 di Jalan Adinegoro nomor 1 Medan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat Minang tetap mengakar dengan adat dan budaya. Menurut Ketua Panitia HM Yunan Sirhan didampingi Ketua BM3 Sumut, Syahrudin Ali mengatakan, kegiatan dimaksudkan sebagai ajang tamu kangen mengingat selama pandemi COVID-19 dalam lebih 2 tahun terakhir jarang bertemu dan jarang untuk pulang kampung. Kegiatan Sapakan di Ranah Minang menjadi ajang pelepas rindu. Pada kegiatan ini juga diisi pagelaran seni dari kampung halaman di mana setiap kabupaten kota di Sumbar ikut berpartisipasi dengan kreasi masing-masing termasuk seminar adat, konser musik Minang, festival rendang, dan berbagai lomba seperti jalan sehat, lomba tari, lomba menyanyi, dan lomba baju kurung. Kegiatan ini mendapat dukungan dari para dunsana, Cadiak Pandai, dan Rang Sumando. Acara yang digagas Badan Musyawarah Masyarakat Minang BM3 Sumatera Utara dalam rangka manfaat tari silaturahmi, khususnya warga Minang di Sumatera Utara. Kegiatan ini juga memperkenalkan budaya dan kuliner Minangkabau kepada siapapun. Selain diperuntukkan bagi orang-orang asli Minang, festival ini juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta kuliner khas Sumatera Barat kepada masyarakat umum. Beragam kegiatan diadakan seperti fashion show, baju kurung khas Sumatera Barat, juga terdapat bazar kuliner yang diisi UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah dari Sumatera Barat. Tidak hanya itu, beragam booth dan aneka kuliner dan UMKM juga. Ya, kami akan melakukan satu pendataan lah
terhadap masyarakat Minang yang ada di Sumut. Karena sampai hari ini Badan Musyawarah Masyarakat Minang itu sudah terdiri dari lebih kurang 20 kabupaten kota, dan insya Allah kita upayakan ke depan akan kita berbanyak keanggotaannya gitu Pak. Gubernur Sumbar Mahyaldi dalam sambutannya mengatakan sejarah Ikatan Provinsi Sumbar dengan Sumut sudah sangat lama terjalin dan saling membutuhkan, karena itu perlu dijaga masyarakat Minang di Sumatera Utara harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan juga masyarakat. Harapannya semoga acara ini dapat menjadi pengobat rindu kampung halaman. Ia juga berharap semoga warga Minang bisa semakin solid dan mendukung program pemerintah Sumatera Utara, dan kegiatan ini bisa terselenggara secara rutin setiap tahun sehingga semakin menguatkan dan semakin solid antar warga Minang di Sumatera Utara. Tentu ini akan mengobat kerinduan ya perantau-perantau dengan budaya Minang dan juga kuliner Minang. Alhamdulillah pada hari ini juga ada tampilan fashion show untuk baju kurwang. Nah, ini juga akan mengingatkan dan sekaligus juga kepada gadis-gadis Minang, kepada Bundo Kanduang. Ya, beginilah tampilan daripada perempuan-perempuan Minang. Mudah-mudahan ini akan mengingatkan kepada putra-putri Minang, ya, apakah yang bapak ibunya orang Minang ataupun juga sudah campuran. Mudah-mudahan ini akan mengingatkan kepada budaya Minang dan kemudian juga tradisi Minang, ya, dan kemudian juga ini akan mengobat kerinduan mereka dengan ranah Minang tersebut. Pengunjung dari berbagai usia terlihat memadati festival Rana Minang yang diadakan di Rumah Gadang, Jalan Adinegoro, Medan. Pada pembukaannya kemarin berjalan cukup meriah. Acara yang digagas Badan Musyawarah Masyarakat Minang PM3 Sumatera Utara dalam rangka mempererat tali silaturahmi khususnya warga Minang di Sumatera Utara. Kegiatan ini juga memperkenalkan budaya dan kuliner Minangkabau kepada siapapun. Selain diperuntukkan bagi orang asli Minang, festival ini juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta kuliner khas Sumatera Barat kepada masyarakat umum. Beragam kegiatan diadakan seperti fashion show baju kurung khas Sumatera Barat. Juga terdapat bazar kuliner yang diisi UMKM usaha mikro kecil dan menengah dari Sumatera Barat. Tidak hanya itu, beragam booth dengan aneka kuliner dan UMKM mulai dari gerbang masuk tertata rapi. Di bagian depan terdapat panggung utama yang menggelar aneka penampilan seni. Dan saat sore hari tiba, pengunjung banyak yang berkeliling dan mencicipi aneka hidangan dari nasi kapau, sate padang hingga lontong gulai paku. Obrolan dan sapaan khas Minang pun terdengar silih berganti antara penjual dengan pembeli, serta antara pengunjung yang datang beramai-ramai. Kegiatan Sapakan di Rana Minang ini bertujuan untuk membangkitkan kembali silaturahmi masyarakat Minang yang ada di Sumatera Utara, di mana 2 tahun terakhir silaturahmi ini mulai kendur karena pandemi. Untuk itu, silaturahmi perlu diperkuat kembali dengan istilah membangkit batang terendam dan juga bersinergi dengan Pemprov Sumut Sumbar untuk membangun provinsi yang sama-sama dicintai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat bersama pemerintah menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk tahun 2023 mendatang. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan PLT Bupati Langkat pada rapat paripurna di gedung DPRD Langkat kemarin. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sri Bana Parangin Angin, bersama Wakil Ketua Ralin Sinulingga dan Antoni. Sebelum penandatanganan nota kesepakatan, juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat Rahmanuddin Rangkuti membacakan hasil pembahasan KUA PPAS RAPBD tahun 2023. Dalam pembahasan antara badan anggaran telah disepakati bahwa pendapatan daerah senilai 1,99 triliun rupiah dengan besaran pendapatan asli daerah 170 miliar rupiah dan pendapatan lainnya yang sah senilai 48 miliar rupiah. Sementara untuk belanja daerah disepakati senilai 1,99 triliun rupiah dan penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah senilai 3 miliar rupiah. PLT Bupati Langkat dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Langkat dengan semangat kemitraan dan kebersamaan sesuai dengan keselarasan program pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi dengan fokus pencapaian target pelayanan publik yang maksimal.
Saudara, sinergitas antara pemerintah kabupaten dan pers sangat diperlukan dalam mendorong kinerja pemerintah kabupaten sehingga diharapkan peran dan fungsi pers dapat lebih optimal dan sangat penting membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi serta program pembangunan yang telah dilakukan dan akan yang dilakukan kepada publik. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Utara Hendrik Taruna Surbakti kepada jurnalis yang bertugas di Kabupaten Tapanuli Utara dalam temu pers yang dirangkai dengan pengumuman lomba karya tulis jurnalis tingkat Kabupaten Tapud tahun 2022 yang digelar pagi tadi di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Tapud. Dalam kegiatan temu pers yang dirangkai dengan pengumuman lomba karya tulis dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan jurnalis serta memotivasi para jurnalis dalam meningkatkan kuantitas liputan terutama menyangkut kepentingan publik. Bupati Tapud Nixon Nababan yang juga pernah wartawan menyatakan, lewat media masing-masing hendaknya disertai dengan data dan fakta serta solusi, sehingga pers dalam konteks kemitraan dapat lebih objektif dalam pemberitaan yang senantiasa berpedoman pada prinsip profesionalisme dan memegang teguh kode etik jurnalistik dalam penyajian informasi ke ruang publik. Selain itu, menurut Ketua Panitia Lomba Karya Tulis Jurnalis Marudut Nainggolan dan Ketua Dewan Juri Martua Situmorang, pelaksanaan lomba karya tulis dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu diharapkan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, ke depan para jurnalis akan lebih profesional dan aktif memberitakan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu pada lomba karya tulis jurnalis yang diikuti 26 orang dari berbagai media cetak mengambil tema Suwindu Nixon Nababan memimpin Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara subtema meningkatkan profesional jurnalis dan kemitraan mendukung pembangunan Tapanuli Utara. Tampil sebagai juara pertama diraih Bindu Hutagalung dan juara kedua Johnson Simanjuntak serta juara ketiga diraih Harapan Segala. Ya, harapan kita ya tentunya agar para jurnalis juga memberitakan kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif, hal-hal yang kita sudah lakukan untuk mensejahterakan masyarakat Tapanuli Utara. Saudara, usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Menolak eksekusi lahan, masyarakat Desa Bandar Baru Sibolangit melakukan pemblokiran jalan raya dengan membakar ban dan menghadang petugas, mengakibatkan jalan raya Medan di Kabupaten Karo atau sebaliknya mengalami kemacetan hingga beberapa kilometer. Ratusan warga Desa Bandar Baru Sibolangit turun ke jalan dan memblokir jalan raya lintas Sumatera Medan menuju Kabupaten Karo dengan membakar ban. Pemblokiran jalan ini dilakukan warga sebagai bentuk penolakan kedatangan petugas gabungan dari Satpol PP Profsu, TNI, dan Polri yang akan melakukan eksekusi atau penggusuran lahan tempat tinggal warga yang berada di bumi perkemahan Pramuka Sibolangit. Alasan warga menolak pengosongan lahan tersebut karena warga mengklaim bahwa sudah puluhan tahun tinggal dan memiliki lahan tersebut. Hasil keputusan rapat kemarin di RDP, Pemprovsu dan tim terpadu tidak bisa melaksanakan apapun, membuat tindakan apapun terhadap tanah ini, permasalahan tanah ini, sebelum ada komunikasi, komunikasi dengan masyarakat. Jadi pada hari ini Pemprovsu dan tim terpadu telah mengingkari yang diminta oleh DPRD tingkat 2 Deli Serdang waktu rapat RDP kemarin. Sementara itu, kuasa hukum warga meminta kepada Pemprov Sumatera Utara untuk meninjau ulang keputusan eksekusi lahan tersebut, dikarenakan lahan tersebut sudah dimiliki warga sejak lama dan memiliki alas hak.
kami laporkan suatu pengaduan. Ya. Dalam hal ini kami juga memohon perlindungan hukum kepada Presiden, ya, dalam hal juga Kementerian Agraria dan Kumham juga karena sudah melanggar hak asasi manusia seperti itu. Nah, nanti juga kami akan melakukan beberapa aksi dan tentunya akan menyuarakan dalam hal ini karena saya tegaskan masyarakat bukan menyerobot tanah namun mempertahankan haknya. Akibat aksi pemblokiran jalan lalu lintas Medan menuju Kabupaten Karo atau sebaliknya sempat mengalami kemacetan total hingga beberapa kilometer. Petugas kepolisian pun turun di lokasi untuk menertibkan arus lalu lintas. Hujan deras yang berkepanjangan mengguyur kota Padang Sidempuan sejak kemarin siang mengakibatkan banjir pada sejumlah titik. Bahkan luapan air sungai juga menutupi badan jalan yang menghubungkan kota Medan, Padang, Sumatera Barat hingga mengakibatkan kemacetan. Jalan lintas Sumatera yang berada di Kelurahan Batuna 2 Jaya, Kota Padang Sidempuan, Rabu petang direndam banjir hingga mencapai ketinggian 50 cm. Banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Aik Siporga ini membuat arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Medan dan Padang Sumatera Barat mengalami kemacetan. Meluapnya air sungai ini setelah Kota Padang Sidempuan diguyur hujan deras sejak Rabu siang. Bahkan sejumlah kendaraan mengalami mogok karena berupaya menerobos genangan air. Warga yang berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas guna mengurangi kemacetan. Mulai kira-kira jam 5:30 curah hujan makin tinggi. Itu aliran irigasi air Siporda tidak bisa menampung volume air lagi sehingga keluar ke jalan. Kira-kira pukul 18, pukul 6 sore terjadi kemacetan. Mobil dan kendaraan lainnya tidak bisa lewat karena hampir tinggi air di jalan sudah 1 meter. Banjir juga menggenangi sejumlah rumah warga di Kelurahan Batuna 2 Jaya Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kota Padang Sidempuan. Jalur badan jalan menuju Kecamatan Kualuh Leidong kondisinya rusak dan sulit dilalui. Semua jenis armada angkutan darat dan pada saat hujan tiba, sejumlah mobil pengangkut hasil pertanian milik warga terjebak hingga 2 hari lamanya. Beginilah kondisi akses badan jalan menuju Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saat musim hujan tiba, kondisi badan jalan banyak berlubang hingga berlumpur dan licin yang menyebabkan sejumlah truk angkutan hasil pertanian dan perkebunan warga terpuruk dan terjebak hingga 2 hari lamanya. Akibat akses jalan sepanjang 128,43 km penghubung 4 kecamatan, yaitu Kualuh Selatan, Kualuh Hulu, Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong, kini kondisi sebagian besar sudah hancur, menyebabkan berdampak langsung terpuruknya perekonomian warga di 4 kecamatan tersebut. Jalan rusak saat ini berada di 3 titik lokasi, yaitu Desa Teluk Pulau Luar, Desa Kelapa Seibatang, dan Desa Sungai Dua. Saat ini perbaikan jalan dengan memakai gambangan kelapa dengan melakukan swadaya. Ya, sangat besar harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara agar sarana jalan Desa Teluk Luar menuju Kecamatan Kualuh Leidong, Kelurahan Leidong bisa diperbaiki dengan segera. Warga berharap perhatian pemerintah pusat agar badan jalan tersebut secepatnya diperbaiki. Saudara, jembatan Rabin Baru sebagai akses jalan penyeberangan penghubung 2 tebing untuk mengangkut hasil pertanian milik warga di Dusun Aik Tobang, Desa Huta Godang, Kecamatan Aik Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kini dalam proses pembangunan. Setelah sekian lama menunggu akan penggantian jembatan Rabin lama yang selama ini kondisinya sudah tidak layak dan dapat mengancam keselamatan pengguna jalan, saat ini sedang dibangun. Demi meningkatkan hasil pertanian dan ekonomi warga khususnya di Dusun Aik Tobang, akhirnya APBD tahun 2022, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dialokasikan membangun jembatan Rabin yang baru yang lebih aman dilalui. Salah seorang masyarakat Dusun Aik Tobang, Khairul Akhir Hasibuan, menyampaikan bahwa dengan dibangunnya jembatan Rabin baru nantinya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena di kedua sisi tebing penghubung tebing dan sudah sejajar.
dan sangat aman dilalui oleh warga untuk mengangkut hasil pertanian maupun perkebunan milik warga berupa karet dan kelapa sawit. Terkait pembangunan Rambin yang ada di Dusun Ektobang, ya masyarakat sangat bermanfaat lah, besar sekali manfaatnya terhadap masyarakat. Kami sangat merasa bangga lah, karena pembangunan yang baru ini ya sejajarlah dengan tebingnya, sehingga tidak terancam kenyamanan warga ataupun kami di sini dalam hal mengeluarkan hasil-hasil produksi pertanian kami. Penghubung untuk yang namanya kampung di masing-masing masuk Labusel termasuk kampung Perbaungan. Meskipun penuh resiko, warga sampai saat ini masih menggunakan akses jalan Rambin yang lama sampai menunggu jembatan Rambin baru selesai dibangun. Ya, akibat arus pendek listrik, satu unit gudang yang dijadikan bengkel truk di Medan Labuhan ludes terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang sempat membuat para supir kebingungan untuk mengeluarkan truk dari gudang. Api yang terus membesar membuat para pekerja gudang kebingungan yang dijadikan bengkel truk yang terbakar di kawasan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Api pertama kali berasal dari lantai 2 gudang yang dijadikan bengkel yang terbuat dari kayu, membuat api terus membesar dan nyaris merambat, membuat para pekerja kebingungan mengeluarkan truk dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan dikerahkan untuk memadamkan api yang nyaris membakar seluruh gudang yang dijadikan bengkel truk. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Unit Pelaksana Teknis Belawan, Sudirman, mengatakan tidak ada korban jiwa pada kebakaran ini, tetapi api pertama kali terlihat dari lantai 2 gudang yang diduga akibat arus pendek listrik. Atas peristiwa ini, aparat Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan telah memeriksa para saksi, yaitu para pekerja di gudang yang dijadikan bengkel. Kita beralih ke informasi terakhir, Saudara. Tim Unit Reskrim Polsek Firdaus berhasil meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor di Dusun 6 Desa Sialang Tengah, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Inilah video amatir milik warga saat pelaku pencuri sepeda motor diamankan oleh masyarakat Desa Sialang Tengah, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai. Misno merupakan warga Dusun 3 Desa Sukaraja, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan 1 orang tersangka Supri Saputra berhasil diringkus Reskrim Polsek Firdaus di rumahnya di Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Dari tangan tersangka, tim unit Reskrim Polsek Firdaus berhasil mengamankan barang bukti dari tangan tersangka berupa 2 unit sepeda motor dan kunci T serta 1 buah pisau. Menurut keterangan Kanit Polsek Firdaus Ibda Supriyadi, pada hari Jumat 4 November lalu sekitar pukul 5 sore melakukan pencurian sepeda motor milik Parasianto yang merupakan warga Desa Sialang Tengah, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Sepeda motor ini disorong oleh pelaku dari rumah korban dan langsung dibawa kabur oleh pelaku. Namun naas, sepeda motornya kehabisan minyak dan 1 pelaku langsung melarikan diri dan 1 orang pelaku berhasil diamankan masyarakat sekitar. Malam itu juga hanya 1 diambil, yaitu 1 unit sepeda motor. Tidak ada melakukan pengerusakan dan kita interogasi, dia menerangkan kunci kontak sepeda motor yang diambil berada di dalam sepeda motor itu, maka didoronglah keluar. Setelah didorong keluar, rupanya bensin sepeda motor yang diambil itu habis, sehingga mereka diketahui oleh masyarakat Desa Ramung Sialang Hulu. Untuk kedua tersangka kini masih berada di tahanan sektor Polsek Firdaus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 paling lama 5 tahun penjara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.